Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran reaksi reduksi dan oksidasi oleh Wendayo Zarima 1913-02-3008. Selamat menyaksikan ya. Happy watching. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian reduksi dan oksidasi itu sendiri telah mengalami perkembangan. Pada awalnya, reaksi reduksi oksidasi dikaitkan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian dikembangkan menjadi proses serah terima elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Perkembangan konsep reduksi dan oksidasi yang pertama yaitu oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Pada awalnya, pengertian reduksi dan oksidasi dikaitkan dengan oksigen, di mana reduksi adalah pelepasan oksigen dan oksidasi adalah pengikatan oksigen. Nah, perhatikan dua contoh berikut ini, yaitu contoh reduksi dan contoh oksidasi. Untuk contoh reduksi, pada zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi disebut reduktor. Pada contoh tersebut, reduktor yang digunakan adalah karbon monoksida, aluminium, dan juga H2. Nah, untuk contoh oksidasi, sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut oksidator. Pada contoh 1, 2, dan 3, oksidator yang digunakan adalah udara. Sedangkan pada contoh keempat, oksidatornya yaitu KClO3. Ini merupakan contoh animasi pelepasan dan pengikatan oksigen, di mana reaksinya yaitu 2 Mg solid plus O2 gas akan membentuk 2 MgO solid. Nah, dalam reaksi ini yang mengalami reaksi reduksi yaitu O2, di mana O2 ini akan melepaskan oksigen. Nah, kemudian Mg akan mengalami reaksi oksidasi karena Mg akan mengikat oksigen yang dilepaskan oleh O2. Konsep yang kedua yaitu oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya reaksi antara unsur logam dengan unsur non-logam melibatkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, untuk itu kita perhatikan kembali dua reaksi berikut ini. Reaksi kalsium dengan oksigen, reaksi kalsium dengan belerang. Nah, menurut konsep oksidasi reduksi terdahulu, reaksi nomor 1 tergolong oksidasi karena merupakan pengikatan oksigen. Tetapi reaksi kedua tidak termasuk oksidasi. Padahal dalam kedua reaksi itu, kalsium mengalami hal yang sama, yaitu melepaskan 2 elektron. Nah, kelihatannya pengertian oksidasi reduksi yang dikaitkan dengan oksigen terlalu sempit, sehingga diperlukanlah definisi oksidasi reduksi yang lebih luas. Untuk itu, pengertian oksidasi reduksi kemudian dikaitkan dengan pelepasan dan penerimaan elektron, di mana oksidasi adalah pelepasan elektron dan reduksi adalah penyerapan elektron. Nah, pelepasan dan penyerapan elektron terjadi secara simultan. Artinya, jika suatu spesi melepaskan elektron, berarti ada spesi lain yang menyerapnya. Nah, hal itu berarti bahwa setiap oksidasi disertai dengan reduksi, sehingga disebutlah dengan redoks atau reduksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi atau oksidasi saja itu disebut dengan setengah reaksi. Namun pemisahan ini hanya dalam bentuk ide saja, tidak dalam kenyataan. Nah, dalam reaksi kalsium dengan belerang terdiri dari 2 setengah reaksi, seperti yang tertera.
Pada contoh tersebut, kalsium dioksidasi oleh belerang. Oleh karena itu, belerang merupakan pengoksidasi atau oksidator. Sementara itu, belerang direduksi oleh kalsium. Jadi, kalsium ini merupakan pereduksi atau reduktor. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasanya oksidator itu menyerap elektron dan mengalami reaksi reduksi. Sementara reduktor itu melepaskan elektron dan mengalami oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan reaksi berikut ini ya. Di mana Ca ini melepaskan 2 elektron, di mana 2 elektronnya akan diserap oleh belerang atau es. Nah, sehingga Ca ini akan membentuk Ca2 positif dan es ini akan menjadi S2 negatif. Nah, oleh karena itu, yang berperan sebagai reduktornya adalah Ca dengan hasil oksidasinya adalah Ca2 positif yang merupakan reaksi oksidasi, sementara es atau belerang ini merupakan oksidator yang merupakan hasil reduksinya ialah S2 negatif dan mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi natrium dengan klorin membentuk natrium klorida juga termasuk reaksi redoks. Nah, zat manakah yang menjadi reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi natrium dengan klorin tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, berikut ini merupakan animasi serah terima elektron, di mana yang sudah seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya Ca ini akan melepaskan 2 elektronnya, kemudian belerang akan menyerap 2 elektron yang dilepaskan oleh Ca, sehingga akan membentuk Ca2 positif plus S2 negatif, atau menjadi kalsium sulfida. Selanjutnya yaitu konsep yang ketiga, oksidasi reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Dalam berbagai reaksi redoks yang melibatkan spesies yang kompleks, kadang-kadang tidak mudah menentukan atom mana yang melepaskan elektron dan atom mana yang menyerap elektron. Nah, sebagai contohnya, perhatikan reaksi redoks yang tertera. Nah, pada reaksi tersebut, apakah kalian dapat segera mengenali unsur mana yang melepaskan elektron dan unsur mana atau mengalami oksidasi dan unsur mana yang menyerapkan elektron atau mengalami reduksi pada reaksi tersebut? Cukup rumit bukan? Nah, oleh karena itu, kerumitan tersebut dapat diatasi dengan mengaitkan pengertian oksidasi dan reduksi dengan perubahan bilangan oksidasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya pelepasan elektron itu menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan penyerapan elektron menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya reaksi oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, sementara reduksi itu adalah suatu reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi. Mari kita perhatikan kembali reaksi kalsium dengan belerang yang membentuk kalsium sulfida yang seperti yang tertera. Nah, setelah melepaskan 2 elektron, bilangan oksidasi kalsium naik dari 0 menjadi positif 2. Sementara setelah menyerap 2 elektron, bilangan oksidasi sulfur turun dari 0 menjadi negatif 2. Jadi, dalam reaksi itu, kalsium mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Sementara belerang mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, jika dikaitkan dengan reduktor dan oksidator, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya oksidator ini adalah suatu spesies yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sementara reduktor adalah suatu spesies yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsep bilangan oksidasi, di mana kita akan membahas terkait pengertian bilangan oksidasi dan juga aturan menentukan bilangan oksidasi. Pengertian bilangan oksidasi, pengertiannya yaitu besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif.
Penulisan bilangan oksidasi itu berbeda dengan penulisan muatan ion, di mana bilangan oksidasi dinyatakan dengan menuliskan tanda muatan terlebih dahulu, kemudian baru muatannya. Contohnya positif 3, positif 2, dan positif 1. Sementara itu, muatan ion dinyatakan dengan menulis besarnya muatan terlebih dahulu, kemudian baru jenis muatannya, seperti Mg2 positif, S2 negatif, dan F negatif. Selanjutnya yaitu aturan menentukan bilangan oksidasi. Dengan mempertimbangkan keelektronegatifan unsur, dapat disimpulkan suatu aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Aturannya yang pertama yaitu unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, contohnya H2, N2 itu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, yang kedua, fluorin, unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan 1 elektron, mempunyai bilangan oksidasi sama dengan negatif 1 pada semua senyawanya. Nah, yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif. Bilangan oksidasi itu seperti pada logam alkali, bilangan oksidasinya yaitu positif 1. Sedangkan pada golongan 2A seperti logam alkali tanah, itu mempunyai bilangan oksidasi positif 2. Yang keempat, bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya yaitu bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3 positif itu adalah sebesar positif 3. Aturan yang kelima yaitu bilangan oksidasi hidrogen umumnya yaitu positif 1. Kecuali dalam senyawanya dengan logam hidrida, bilangan oksidasi hidrogen sama dengan negatif 1. Contohnya yaitu bilangan oksidasi hidrogen dalam HCl, H2O, dan NH3 itu adalah sebesar positif 1. Sedangkan bilangan oksidasi hidrogen dalam Na natrium hidrida ataupun barium hidrida itu adalah sebesar negatif 1. Nah, aturan yang keenam yaitu bilangan oksidasi oksigen umumnya negatif 2. Contohnya seperti bilangan oksigen dalam H2O dan MgO itu mempunyai bilangan oksidasi negatif 2. Namun, ada pengecualian dalam OF2 atau oksida, bilangan oksidasi oksigen yaitu sebesar positif 2. Sedangkan dalam peroksida seperti H2O2, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 1. Dan dalam superoksida atau O2 negatif, seperti KO2, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif setengah. Aturan yang ketujuh yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Untuk aturan yang ke-8 yaitu ada jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Selanjutnya yaitu reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Nah, untuk yang pertama, reaksi disproporsionasi ini adalah suatu reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Nah, contohnya reaksi antara klorin dengan larutan NaOH seperti yang tertera. Nah, sebagian dari gas Cl2, bilangan oksidasinya 0 mengalami reduksi menjadi NaCl dengan bilangan oksidasi Cl-nya yaitu negatif 1. Dan sebagian mengalami oksidasi menjadi NaClO dengan bilangan oksidasi Cl sama dengan positif 1. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama yaitu Cl2. Nah, selanjutnya yaitu reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redoks yang mana hasil reduksi dan oksidasinya sama. Nah, contohnya reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida yang menghasilkan belerang dengan air dengan reaksi yang tertera. Nah, pada contoh ini, hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan zat yang sama, yaitu belerang.